yang yang apa publik, mana masalah bukan masalah publik. Kalau ini kita sudah menganggap masalah publik karena dirasakan oleh banyak orang. Sekarang bisa melihat mana akar masalahnya, mana mau diselesaikan duluan. Kan begitu ya. Teman-teman sudah tahu, sudah mengerti ini maksudnya perumusan masalah? Iya, Iya Pak. Pak, sudah. Sudah ada gambaran ya. Tenang saja, ini akan jadi satu mata kuliah sendiri nanti. Ada namanya mata kuliah pengambilan keputusan. Ya, salah satunya ini kan model problem tree ini, pohon masalah. Jadi kita merumuskan masalahnya, nanti ke atas juga ada dampaknya. Ada banyak model lain, ada fishbone, ada model SWOT dan lain-lain ya. Nah, setelah kita tahu misalnya kita tahu bahwa akar masalahnya persoalan persoalan sampah misalnya ya. Sampah yang menumpuk di selokan. Apa yang selanjutnya? Kita misalnya sudah sepakat ya bahwa banjir itu masalah utamanya banjir. 90% banjir di Makassar misalnya disebabkan karena persoalan sampah yang menumpuk di selokan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita tahu masalahnya. Apa kira-kira? Mengembangkan alternatif, Pak. Betul. Ini kita masuk ke tahap kedua. Ini kan tadi merumuskan masalah. Setelah kita tahu masalahnya, maka kita mengembangkan alternatif. Apa maksudnya mengembangkan alternatif? Kita tahu ini masalah utamanya sama. Ya, kita coba bikin bagaimana caranya, alternatif apa yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah. Pertama, misalnya bikin satgas sampah. Haruslah begitu ya. Apalagi yang kedua, hukum bagi yang buang sampah misalnya. Hukum apa istilahnya itu? Penegakan hukum lah ya. Jadi kalau ada yang buang sampah didenda misalnya. Istilah kerennya itu law enforcement. Atau yang ketiga, dikasih misalnya alternatifnya mengurangi sampah di selokan, dikasih bonus bagi yang sampahnya bersih di depan rumahnya ya, tidak ada sampah di depan rumahnya misalnya. Atau istilah kerennya insentif. Insentif itu memberikan penghargaan yang mendorong orang untuk apa? Untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi dikasih penghargaan, misalnya dikasih penghargaan atau kasih hadiah masyarakat yang bersih selokan di depan rumahnya. Dengan demikian masyarakat semua secara mandiri membersihkan depan rumahnya, got depan rumahnya misalnya ya. Nah, ini sudah ada 3 alternatif penyelesaian masalah. Apalagi selanjutnya? Kalau sudah ada tiga begini, Ambilan apalagi keputusan. Mengambil keputusan. Apa itu keputusan? Apa itu keputusan? Ada yang tahu apa itu keputusan? Apa hari ini ada yang mengambil keputusan hari ini? Keputusan lahir apa ini? Siapa yang hari ini tidak mengambil keputusan? Tidak ada keputusan sama sekali yang diambil hari ini, yang dibuat. Mengambil pilihan. Betul. Jadi pengambilan keputusan itu intinya memilih. Mengambil keputusan intinya memilih satu di antara beberapa alternatif. Kita sudah ada 3 alternatif di sini. 1, 2, 3. Maka pengambilan keputusan adalah menentukan saya mau pilih 1, 2, 3. Jadi pengambilan keputusan intinya adalah memilih sebetulnya. Anda memutuskan, tadi Anda putuskan, kita kuliah malam deh, jam 8. Itu pengambilan keputusan juga. Kenapa bisa pengambilan keputusan? Karena ada banyak kita mau hari Minggu, malam, hari Sabtu, kalau tidak. Itu kan pilihan juga ya. Ada beberapa orang yang mengambil keputusan tidak ikut kuliah hari ini. Kenapa bisa itu menjadi pilihan ya? Bahkan untuk satu saja ya, misalnya Anda cuma sisa
tersisa satu bajumu di rumah. Itu pengambilan keputusan juga ketika Anda akhirnya memakai baju itu. Karena apa? Karena ada opsi lain selain baju itu sebetulnya. Opsi lainnya adalah tidak pakai baju. Kan itu opsi juga. Kadang-kadang menurut kita tidak ada pilihan, padahal juga tidak memilih pun itu adalah pilihan sebetulnya ya. Jadi pengambilan keputusan itu adalah memilih satu di antara alternatif. Nah sekarang persoalannya bagaimana caranya memilih satu di antara tiga ini. Gimana caranya dipilih nih? Ini 1, 2, 3 kan ada cara ya. Gimana caranya dipilih? Saya pilih Satgas, pilih law enforcement atau insentif. Ada banyak ya. Betul, diskusi bisa. Ingat tadi model ya, model pengambilan keputusan itu kan ada banyak ya. Model kalau kita pakai model pilihan publik ya kasih voting. Dalam skala besar ini yang disebut sebagai referendum. Jadi masyarakat ditanyai apa maunya. Satu, kalau skalanya kita kecil ya dikasih voting saja bisa. Tapi yang kedua juga bisa model apa? Deliberatif. Kalau deliberatif bagaimana? Memilih, menentukan ini tiga ini. Ayo, gimana tadi deliberatif itu? Gimana? Dialog, Kak, atau argumen. Betul, dialog. Kita dialogkan ini mana ini yang paling bagus ini. Bikin satgas kah? Satgas ini artinya kita pilih satu bentuk sekelompok orang digaji oleh pemerintah pergi pungut sampai di got. Namanya satgas. Atau law enforcement kah? Kalau ada yang didapat depan rumahnya dihukum. Atau dikasih insentif yang bersih depan rumahnya. Itu didialogkan mana di antara itu yang paling bagus. Tapi ada satu model yang juga sering digunakan. Ini tadi yang model rasional. Bagaimana itu model rasional? Ya di antara tiga itu, kita tentukan dulu kriteria. Apa kriteria kita untuk memilih? Lahirlah misalnya kriteria soal, ini kan ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Saya kasih ke bawah-bawah deh, supaya lebih besar. Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Kita bikinkan kriteria. Apa kriterianya? Mana yang paling efektif? Mana yang paling efisien? Tahu nih bedanya ini efektif sama efisien? Sudah tahu? Harusnya selesai di pengantar ilmu administrasi nih ya. Efektif, efisien, mana yang diterima secara politik, dan mana yang paling bisa dilaksanakan secara teknis. Apa maksudnya? Yang pertama misalnya kita lihat ya tiga kebijakan ini mana yang paling kira-kira mana yang paling efektif itu. Pemerintah bayar orang untuk membersihkan, masyarakat dilarang, atau masyarakat dikasih hadiah kalau bersih. Kira-kira menurut Anda mana yang paling efektif? Yang dilarang, Pak. 3. Nomor 3 ya. Taruhlah misalnya begini, kita urut saja. Ini dapat poin 1, ini paling efektif, kedua ini paling efektif, ketiga misalnya ya. Yang kedua efisien, mana yang paling murah kira-kira? Sedikit biaya dipakai. Yang kedua, Pak. Mungkin yang kedua ya, karena tidak banyak dipakai. Setelah itu yang pertama, yang ketiga paling mahal karena semua orang harus dikasih biaya, harus dikasih hadiah. Nah, yang mana yang paling bisa diterima kalau kebijakan itu diambil, mana kira-kira yang paling didudukkan? Mana kira-kira? Tiga Sama, itu. Pak. 2, 1, 3. 2, 1, 3 juga. Oke, taruhlah kita Iya. balik ya. Misalnya nomor 3 paling didukung karena masyarakat bisa dapat banyak uang. Baru nomor 2 karena masyarakat tidak mau capek. Nomor 2 benci karena masyarakat tidak mau disuruh-suruh misalnya. Ya tak balik cara aku ini. Harusnya yang paling tinggi itu, harusnya yang paling diterima secara politik, harusnya paling tinggi poinnya. Karena nanti mau direkap. Jadi ini 3, ini 2, ini 1. Mana yang paling bisa dilaksanakan secara teknis? Mana yang paling gampang dikerjakan? Paling gampang entah karena mungkin sudah ada timnya, sudah ada kalian kan misalnya kita bikin satgas, harus dibentuk lagi timnya.
Kalau kita bikin